Saudara, pemerintah mengizinkan kementerian dan juga lembaga melakukan pengadaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas pada 2024. Nah, pagu tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023. Isinya adalah tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2024. Ini merupakan sebuah pedoman yang dilakukan untuk menyusun rencana anggaran setiap kementerian lembaga. Nah, kini ada satu lagi yang masuk ke dalam anggaran tersebut, yaitu satuan biaya yang berkaitan dengan pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Anggaran ini akhirnya menuai pro kontra. Alasannya apa? Nah, ini alasannya, saudara. Jadi ada angka yang keluar untuk mobil-mobil dinas yang mereka yang bekerja di kementerian ataupun lembaga. Untuk eselon 1 angkanya mobil listriknya adalah 966,8 juta untuk biaya maksimal dari pembelian kendaraan dinas listrik. Lalu untuk eselon 2 mobil dinas listriknya dengan anggaran 746,1 juta rupiah. Sementara untuk operasional kantor kementerian dan lembaga, mobil listrik mendapatkan anggaran 430 juta rupiah dan motor listrik anggarannya adalah 28 juta rupiah. Pro kontra muncul karena beberapa ekonom berpandangan saat kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya belum baik. Nah, apakah penting mengeluarkan anggaran tadi yang nilainya hampir 1 miliar rupiah untuk mobil listrik baru? Itu pertanyaannya. Nah, kira-kira kalau anggarannya tadi hampir 1 miliar, mobil listrik apa sih yang bisa dibeli? Jadi Anda punya gambaran ya, kira-kira anggarannya sebesar itu tuh murah atau mahal sih? Nah, ini kami ambil ada 5 mobil listrik yang harganya mirip dengan anggaran yang disampaikan di PMK tersebut. Mulai dari Wuling, angkanya ada 243 sampai hampir 300 juta rupiah. Lalu Nissan Leaf harganya 738 juta rupiah. Lalu ada Hyundai ini ada 2 jenis, yaitu Ioniq 5 dan juga Kona yang harganya masing-masing 681,9 juta rupiah dan 750 juta rupiah. Sementara yang terakhir yang harganya paling mahal adalah Mini Electric 955 juta rupiah. Jadi ini gambarannya kira-kira harga mobil listrik dengan pagu tadi mencapai 400 sampai 900-an juta rupiah. Lalu apa kata Kementerian Keuangan sebagai si empunya anggaran? Pada intinya, saudara, karena pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah ini didorong untuk menggunakan kendaraan listrik. Maka menurut Lisbon Sirait, Direktur Sistem Penganggaran Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan mengatakan bahwa penentuan batas maksimum kendaraan listrik telah melibatkan periset terkait dengan anggaran dan sudah mengikuti harga pasar terkini. Harga kendaraan listrik dinilai lebih mahal dari kendaraan berbahan bakar fosil sehingga nilainya juga perlu menyesuaikan. Sekali lagi yang digarisbawahi adalah bahwa ini angka tadi adalah batas maksimum. Jadi misalnya nih eselon 1 yang tadinya dikasih batasnya 900 mau beli yang 200 juta rupiah, boleh-boleh aja, sah-sah aja sebenarnya. Tapi mungkin nggak sih sebenarnya. Nah, ini tapi alasannya dari Kementerian Keuangan bahwa perhitungannya harus seperti itu. Terus kenapa harus beli mobil listrik kalau harganya lebih mahal? Nah, menggelontorkan anggaran untuk mobil dinas listrik sebenarnya adalah upaya pemerintah mengganti mobil berbahan bakar fosil ke listrik. Ini yang terus digaungkan, makanya ada juga insentif buat mereka yang mau membeli mobil listrik. Nah, karena kalau melihat data penjualan mobil listrik, kita akan lihat datanya, saudara, dari 2022 dan 2023. Sebenarnya ada angka yang meningkat ya dibandingkan 2022 dibandingkan di 2023. Di 2022 angkanya di April 99 unit, sementara di 2023 naik berkali-kali lipat menjadi 1.270 unit mobil listrik yang terjual di bulan April. Dan ini angkanya stabil meningkat dari awal tahun 2023, 298, 390, di Maret menjadi 1.000. Ini ketika itu juga ada kebijakan tadi insentif untuk mereka yang mau membeli mobil listrik. Dan terakhir di bulan April 1.270. Angkanya meningkat, tapi kalau dibandingkan dengan penjualan mobil konvensional yang berbahan bakar fosil tentu kalah jauh, saudara. Jadi kalau melihat angka di April, sama-sama April, kalau mobil listrik 1.200, nah mobil konvensional ini tercatat berdasarkan data Gaikindo terakhir,
penjualan mobil mencapai 58.900 unit. Jadi Anda bayangkan dan Anda bandingkan memang jauh sekali jumlahnya. Nah, dengan niatan sebenarnya menghijaukan lingkungan lewat konversi kendaraan, tentu yang juga jangan dilupakan adalah mengkaji ataupun mengevaluasi apakah anggaran ini memang prioritas atau tidak untuk saat ini.